Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, ini saya akan melanjutkan video yang kedua teman-teman. Yang tadi part yang pertama, yang sekarang part yang kedua teman-teman. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan video yang tadi, video yang sebelumnya teman-teman, yang dari part 1 ke yang kedua teman-teman. Tadi kalau nggak salah, yang saya ingat itu saya tidak membatasi makanan-makanan tersebut yang mempunyai asam lambung GERD anisetik psikomatis. Saya pribadi, pengalaman saya teman-teman, saya tidak membatasi makanan-makanan apapun. Contoh kayak semacam yang dari yang asam, dari pedas itu teman-teman, saya memang saya makan, tapi saya tidak tolak ukurnya hanya kira-kira aja, hanya pengen ngicip-ngicip doang. Tapi bukan berarti saya takut makanan ini. Dulu memang saya sempat teman-teman makan sate, takut kolesterol, takut tensi naik. Kalau tensi udah naik nanti pikirnya gini. Terus takut ini, takut itu, selalu serba takut teman-teman dari makanan. Makanya kurus, dulu kurus banget saya teman-teman. Gitu. Sekarang alhamdulillah teman-teman bisa berjalan, bisa makanan apa bebas, ini bebas, bahkan sampai ngopi, ngerokok gitu, alhamdulillah teman-teman. Nah teman-teman yang punya asam lambung GERD anisetik psikomatis, dengan temanya teman-teman yang seperti awal dari part 1, saya akan melanjutkan dari part 1 teman-teman, yaitu bebaskan ruangmu gitu istilahnya, bebaskan ruang gerakmu. Cuman jangan sampai gara-gara anxiety kita nggak bebas teman-teman. Jadi bebaskan ruang gerakmu tanpa anxiety teman-teman. Nah, sedangkan anxiety psikomatis itu memang membuat ruang kita terbatas teman-teman. Mau pergi serba takut, mau makan ini takut, mau makan itu takut, minum ini takut, semua serba takut. Mau apapun semua serba takut. Jadi yang nggak ditakutin cuman apa? Walaupun yang punya penderita asam lambung GERD anisetik psikomatis teman-teman, itu suka dominannya dia lebih senang di rumah teman-teman, pergi ke tetangga, pergi ke rumah saudara, pergi ke beda kampung, bahkan pergi ke beda kota teman-teman, pergi ke suatu keramaian, itu pengennya pulang aja teman-teman, pengennya pulang, cepet pulang. Kalau udah nyampe rumah, pengennya apa? Rebahan, nonton YouTube, rebahan sampai meratapi, pengennya begitu terus teman-teman. Nah, kita berhenti, stoplah di sini teman-teman. Jangan berlarut-larut kita untuk tertipu dengan anxiety kita teman-teman, dengan pola pikir kita yang dikatakan kurang baik teman-teman. Karena anxiety itu dampaknya memang buruk teman-teman. Buruknya apa? Semua serba trauma. Takut pergi keramaian, takut mendengar suara ambulan, takut mendengar berita orang yang meninggal, takut mendengar bercerita tentang penyakit-penyakit berat. Itulah anxiety teman-teman. Tapi kalau kita bayangkan dulu teman-teman, dulu itu kita biasa-biasa aja. Kita nengok orang takjiah, kita kifayah, kita ngelayat, kita nengok orang yang meninggal, kita pergi menjenguk orang yang sakit, kita pergi ke keramaian, biasa-biasa aja dulu teman-teman. Gitu. Loh, kenapa setelah mempunyai asam lambung GERD anisetik psikomatis teman-teman, kita serba takut karena kita punya anxiety teman-teman. Karena psikis kita yang lagi rusak, berantakan teman-teman. Nah, untuk cara memulihkannya teman-teman, maka bebaskan ruang gerakmu teman-teman dari anxiety. Bebaskan ruang gerakmu dari anxiety. Pergi belajar, karena mental itu bukan mengobatinya, harus dilawan teman-teman. Harus dilawan mau tidak mau. Pergi berkendara boleh, mau tidak mau. Untuk pembelajarannya yaitu jangan jauh-jauh teman-teman. Untuk pembelajarannya ya step by step lah, sedikit demi sedikit. Pasti bisa, saya pun sama. Cuman pada waktu itu saya nekat teman-teman, saya nekat pergi ke jauh, ke tempat ini nih, ke Kerapia, ke Pangandaran. Pada waktu itu saya mencoba untuk memasakkan diri teman-teman. Ketika saya bisa memasakkan diri, alhamdulillah, walaupun sensasi itu datang bermunculan teman-teman, keringat dingin, kepala pusing, mata buram, serasa mau teman-teman, seolah-olah saya mau pingsan, nggak tahu mau lah, perasaan pada waktu itu udah nggak kuat teman-teman. Tapi nyatanya ya nggak pingsan. Ya nyatanya biasa-biasa aja, cuman memang cemas berlebih teman-teman, karena kekhawatiran, terus pikirnya rumah sakit jauh, kalau ada apa-apa bagaimana, nanti dibikin malu-malu dan sebagainya, dimalu-maluin lah. Nah ternyata semua itu tidak teman-teman, alhamdulillah teman-teman. Nah untuk cara melawan cemas itu, untuk melawan anxiety itu, kadang-kadang kan orang yang dikatakan memang teman-teman ya, sebetulnya bagi orang yang sembuh, terbebas daripada anxiety psikomatis, terbebas daripada penderita asam lambung GERD anisetik psikomatis itu, kalau sudah sembuh, dia mengatakan ternyata obatnya gampang teman-teman. Ternyata obatnya gampang. Tapi bagi orang-orang yang mengalami, yang masih menderita, yang di fase-fase 50% teman-teman,
yang dikatakan fasenya 50% yang penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis itu ternyata amat sulit teman-teman. Bagi penderita itu gimana caranya? Gimana caranya? Selalu gimana? Selalu gimana? Lalu begini terus, selalu meratapi dan sebagainya. Seolah-olah nggak ketemu. Itulah bedanya teman-teman. Bagi yang orang yang sudah sembuh daripada asam lambung GERD anestesi psikomatis, bagi orang yang belum sembuh daripada asam lambung GERD anestesi psikomatis teman-teman. Cara berpikirnya beda. Balik yang belum sembuh yang di fase 50% itu selalu meratapi teman-teman. Ada sensasi sedikit, aduh pusing, dia down, semangatnya hilang gitu. Kalau udah nggak ada sensasi biasa, sehari 2 hari timbul lagi sensasi, aduh udah down lagi, udah meratapi lagi. Mau sampai kapan ya begini terus, ya Allah ini sakit apa nih, ke dokter udah, IGD bolak-balik, bahkan ke orang pinter sudah, pergi ke kiai sudah, ini apalagi kok masih begini aja nih. Bukan doanya yang nggak manjur, bahkan obatnya nggak bagus, hanya kitanya, pola pikirnya masih di situ-situ aja, gerak di tempat. Katanya ingin mencapai suatu cita-cita. Contohnya gini, orang yang anxiety itu, kita mau lagi nonton TV, nonton TV lah. Ketika kita lagi nonton TV, remote jauh dari kita, tapi kita pengen mengganti channel tersebut teman-teman. Tapi mau tidak mau, saya harus mengganti channel itu, tapi dia nggak mau gerak, tidak mau mengambil remote tersebut. Makanya gimana mau rubah teman-teman? Makanya di sini untuk merubahnya teman-teman harus bangkit teman-teman. Walaupun capek, pengorbanannya tenaga, pikiran, cemas, gundah gulana, lawan teman-teman, lawan. Obati anxiety-mu dengan melawan rasa cemasmu, melawan rasa takutmu. Begitu teman-teman anxiety itu. Fobia, anxiety, mau tidak mau harus dilawan teman-teman. Itu jalan satu-satunya, nggak ada lagi. Gitu, karena mohon maaf teman-teman, setahu saya itu, ini pengalaman saya, orang yang anxiety itu untuk diobatin, diherbalin itu hubungannya nggak ngerti hubungannya apa. Kalau buat saya pribadi itu nggak ada hubungan. Ini saya, tapi ya baik orang saya orang bodoh teman-teman. Karena mental itu, setahu saya anxiety mental itu mau tidak mau untuk melawan mental tersebut, biar kita mentalnya nggak mental kalengan, biar kita mentalnya nggak mental cemen, biar kita menjadi mental baja, mental yang kuat, mau tidak mau dilawan teman-teman. Gitu, berapa kali, makanya tonton video-video saya sebelum-sebelumnya tentang mental, mengasah mental bagaimana teman-teman. Maka di sini saya bikin video tutorialnya, yaitu dengan tema bebaskan ruang gerakmu tanpa anxiety, ataupun bebaskan ruang gerakmu dari anxiety tersebut. Jangan sampai kita tidak bebas, tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa kemana-mana, makan terbatas, serba takut, minum pun bagaimana, bingung, pergi kemana-mana pun takut. Karena itu kita masih dibatasi dengan ruangan-ruangan yang dikatakan daripada anxiety. Kita masih terbendung, terkait, masih terikat daripada anxiety. Maka walaupun kita masih terikat dari anxiety, mau tidak mau harus lepas, bebaskan teman-teman. Walaupun harus capek, walaupun harus mengorbankan diri dari kecemasan, walaupun harus capek daripada keliengan, walaupun harus capek daripada napas yang dikatakan susah, walaupun harus mengorbankan jantung berdebar, paniknya juga Masya Allah, kita korbankan teman-teman. Saya yakin teman-teman itu akan bebas daripada ruang anxiety tersebut teman-teman. Teman-teman akan sembuh bila mana teman-teman itu mau bergerak teman-teman, mau bergerak, pergi ke suatu tempat yang membuat teman-teman sekiranya teman-teman itu seneng. Itu saja. Jangan diambil pusing teman-teman, biar teman-teman yang ngerokok bisa ngerokok lagi, bisa ngopi lagi, bisa makan bebas, damai teman-teman. Kalau udah merasa sehat tuh, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabb, betapa nikmatnya sehat, bisa melihat pemandangannya sangat luar biasa teman-teman di sini. Subhanallah, itu menikmati. Dulu saya sakit sekian tahun, sekarang saya sudah menghirup udara bebas, saya sudah bisa makan bebas, maka saya tidak akan sia-siakan kesehatan ini gitu. Nah, untuk menjadi khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain, ya begini yang bisa saya lakukan teman-teman. Saya bikin konten, bikin video buat teman-teman yang untuk penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis, agar teman-teman bangkit, agar teman-teman itu cepat sehat, cepat pulih teman-teman. Saya yakinnya kalau teman-teman sudah pulih, sudah sehat, nggak bakalan nonton video saya, nggak akan nonton video-video saya lagi, yakin. Karena sudah banyak teman-teman. Maaf Kang Nandi, maaf Bang Andi, saya jarang nonton, jarang ini, saya lupa karena mereka sudah sembuh ya. Buat saya pribadi, alhamdulillah ya Allah, itu merupakan suatu kepuasan, merupakan suatu kesenangan buat saya pribadi. Ternyata dengan adanya konten-konten dan video-video saya,
itu alhamdulillah mereka sebagian walaupun belum lama tapi sebagian mereka sudah bisa keluar teman-teman, sudah bisa pergi, sudah bisa makan bebas, sudah tidak ada sensasi, alhamdulillah, asalkan metodenya itu dijalankan teman-teman. Jangan hanya bisanya ngadu curhat murung, ngadu curhat murung lagi, ngadu curhat murung lagi. Kalau pengen curhat, curhat sama orang yang dikatakan orang yang ahlinya. Kalau nggak ahlinya minimal dia sudah punya pengalaman sembuh daripada anxiety. Kalau kita hanya curhat-curhatan untuk seputaran sensasi sesama orang-orang yang masih sakit asam lambung gut anxiety, itu nggak akan ketemu teman-teman cara mengobatinya. Wong kita berbicara sama-sama sakit, gimana ada solusinya? Sama aja dia berbisik sama orang yang tuli, maaf, bersama-sama sama aja dia berbisik dengan sama orang yang tuli, ya ketawa sama orang yang buta, maaf ini mah gitu teman-teman. Jadi tidak ada solusi teman-teman. Nah, saya bukan menawarkan, hanya bikin gambaran teman-teman agar teman-teman bangkit teman-teman dari keterpurukan tersebut, agar teman-teman itu bisa lebih jos lagi, lebih sehat lagi, lebih cepat pulihnya dengan caranya metode-metodenya. Ada dari metode olahraga, ada yang dari cara 4P, 3P, udah saya terapkan dari video-video sebelumnya. Bagaimana saya awal-awal pertama kali kena asam lambung gut anxiety psikomatis sampai sembuhnya teman-teman. Itu saya simpel aja. Nah, sekarang tinggal metode-metode refreshing teman-teman, membebaskan diri daripada ruang anxiety, pergi ke suatu tempat yang membuat teman-teman itu senang. Jangan murung, hindari rebahan. Jangan murung, kalau sendiri murung itu akan meratapi tentang sensasi, tentang sakit, gundah gulana. Begitu aja. Ya Allah teman-teman, kapan kita mau bangkit teman-teman? Maka dari sini sekarang untuk seterusnya teman-teman, bangkit teman-teman. Pergi belajar, pergi ke pasar pergi ke ke market-market kecil terdekat pergi juga, syukur-syukur bisa pergi jauh, nggak apa-apa teman-teman. Paksain diri teman-teman, paksain diri. Oh, saya dulu juga begitu. Sekarang saya bisa bicara sekarang begini, itu dulu awal-awalnya juga sama kayak teman-teman, takut teman-teman. Takut kesini ke situ takut, jangankan pergi jauh teman-teman. Saya udah cerita di video sebelumnya. Bahkan ke kamar mandi pun juga saya takut, nggak pernah dikunci, kamar mandi selalu dibuka teman-teman, yang nunggu istri teman-teman. Itu saking parahnya saya teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah, ya Allah ya Rabb, bisa menikmati udara bebas dari sembuh asam lambung gut anxiety psikomatis. Ternyata nikmat teman-teman. Nah, kenapa saya bukan anjurkan, kalau saya pribadi teman-teman, saya bisa sembuh begini tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Tanpa obat, tanpa herbal, alhamdulillah teman-teman, saya bisa sembuh dengan caranya, metode-metodenya saya jalankan teman-teman. 3P-nya saya terapkan teman-teman. Terus pergi ke refreshing, ke tempat-tempat yang segera membuat hati saya senang. Lama-lama melawan sehari sensasi, seminggu lagi saya pergi, beberapa hari lagi saya pergi untuk melawan sensasi-sensasi tersebut. Sehingga badan ini baal teman, baal untuk sensasi, sehingga sampai saat ini lupa dengan sensasi itu teman-teman. Begitu teman-teman, asik ngobrol begini, asik, lupa dengan sensasi teman-teman. Alhamdulillah, itulah wasilahnya teman-teman, saya pergi ke suatu tempat yang membuat saya senang, agar target saya itu membebaskan diri daripada jangan sampai membatasi diri di ruang gerak kita karena cuma gara-gara anxiety. Maka kita terbebas dari anxiety, maka bebaskan ruang gerakmu tanpa anxiety. Jangan cuma gara-gara anxiety kita semua terbatas, makan terbatas, minum terbatas, tidur terbatas, pergi-pergi terbatas. Kenapa? Ini takut, itu takut, serba takut semuanya teman-teman. Jangan teman-teman. Intinya yang mempunyai asam lambung gut anxiety psikomatis itu teman-teman, kita nggak boleh membatasi ruang. Kemanapun kita mau pergi yang sekiranya membuat hari teman-teman senang, pergi aja. Ditemenin, kalau memang takut temenin sama suami, temenin sama istri, temenin sama kakak, temenin sama saudara, minimal temenin sama temen yang dikatakan temen itu yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan kalau ada apa-apa.